Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika Kamis 4 Maret 2021. Anak-anak bagaimana kabarnya? Ibu rasa kalian semua kondisi sehat ya, kemudian semangat penuh ya karena masih pagi, dan juga suasana hati gembira. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang luas permukaan balok. Kalau pada hari Selasa yang lalu kalian mempelajari bagaimana jaring-jaring balok ya, jaring-jaring balok. Nah, sekarang terkait dengan jaring-jaring balok itu kita akan mencari luas permukaannya ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur terima kasih atas rahmat kesehatan yang Kau limpahkan pada kami, atas perlindungan-Mu dalam istirahat kami malam tadi, sehingga kami dapat bangun kembali dengan suasana hati yang gembira, badan yang sehat ya. Dan semoga pada pagi hari ini kami juga dapat belajar bersama-sama dengan ibu guru kami dengan baik. Tuhan hadir di tengah kami, buka pikiran kami agar kami bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita coba lihat kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya KD 3.5 menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. KD 4.5 membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana. Adapun indikatornya memahami asal rumus menghitung luas permukaan balok. Kemudian memahami cara menghitung luas permukaan suatu balok dan menggambar jaring-jaring balok. Tujuan pembelajarannya melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan asal rumus menghitung luas permukaan balok dengan benar, menghitung luas permukaan suatu balok dengan benar, dan menggambar jaring-jaring balok dengan benar. Nah, anak-anak, kita akan mengawali dengan kembali untuk melihat, memahami tentang sisi balok. Nah, ini Ibu punya gambar balok. Perhatikan, balok itu disebut bangun ruang, kemarin sudah Ibu jelaskan hari Selasa itu. Karena apa? Karena balok itu memiliki panjang, memiliki lebar, dan memiliki tinggi. Maka balok itu disebut bangun ruang. Nah, ini perhatikan, kemarin ketika kita mempelajari tentang jaring-jaring balok, balok ini kita buka, ya kan? Kita buka, lalu perhatikan ini di sini kan sisi bawah. Nah, setelah dibuka, ini sisi bawah, lalu di sini sisi atasnya, ini sisi depan yang hijau ini, lalu ini sisi belakangnya. Yang di sebelah sini sisi kiri dan di sebelah sini adalah sisi kanannya. Nah, ini kalau ini diperjelas dengan ini ya. Nah, ini mana sisi depan? Ya, sisi belakangnya sebelah sana, sisi bawah, sisi atas, kiri, kanan. Nah, ini ketika dilepaskan seperti ini kalau kita potong-potong ya. Nah, ini yang ungu, ini yang atas bawah. Bawah itu disebut juga alas, boleh. Kemudian ini depan belakang yang warnanya seperti ini, kemudian ini kanan dan kiri. Ya, kita memulai dari sisi balok. Baik, kita lanjutkan. Nah, rumus permukaan balok, luas permukaan balok. Kalau dari pengertiannya, luas permukaan balok adalah jumlah luas seluruh permukaan atau bidang balok. Maka Ibu tadi mulainya dari sisi, ada 6 sisi kan? Ya, sisi depan, belakang,
bawah, atas, kemudian kiri, kanan. Nah, ini luas permukaan adalah jumlah seluruh permukaan atau bidang balok. Kemudian ini rumusnya. Nah, mengapa bisa ketemu rumus seperti ini? Mari kita lihat. Nah, ya, perhatikan ini gambar baloknya. Kemudian ini baloknya dibuka. Perhatikan balok ini balok PQRS TUVW. Masih ingat ya namanya ya, penamaan balok PQRS TUVW. Nah, ini dibuka ya, dibuka sesuai dengan jaring-jaringnya. Perhatikan ini alasnya atau bawah, ya kan? PQRS, pelan-pelan aja kita perhatikan. Ini yang bawah PQRS. Lalu ini yang atas, ya, TUVW nih, TUVW. Kemudian ini yang depan, ya, PQUT, nih depan ini PQUT. Lalu ini yang belakang SRVW, ini yang belakang SRVW. Ini harus sambil membayangkan ya. Kemudian ini yang kiri PSWT, PSWT. Nah, perhatikan ini ya, rusuk ini PS, ini kan di sini. Ya. Kemudian sebelah kanan QRVU. Nah, ini QRVU. Tidak boleh diloncat ya, harus sesuai urutan. Nah, sekarang ini Ibu beri keterangan panjangnya 7 cm, lebarnya 4 cm, tingginya 2 cm, panjangnya yang di sini ini, panjangnya ini. Ya. Panjangnya, kemudian lebarnya ini, tingginya ini, ya. Kalau agak berbeda dengan ukuran ini ya, ada maklum ya, tapi yang penting kalian nanti akan tahu cara mengerjakannya. Nah, sekarang perhatikan. Sisi bawah itu PQRS. Sisi bawah. Lalu sisi atas TUVW. Nah, kita cari luasnya. Ini bangunnya persegi panjang. Ya, persegi panjang itu ruasnya panjang kali lebar luasnya. Nah, karena ini sisi bawah dan sisi atas, maka ada angka 2 di sini. Ya, 2 itu menunjukkan sisi bawah dan sisi atas. 2 kali panjang kali lebar, ya. Panjangnya 7 cm, lebarnya 4 cm. Ya, kita tulis 2 kali 7 cm kali 4 cm sama dengan 2 kali 2 kali 28, hasilnya 56 cm persegi. Nah, sekarang sisi depan PQUT, sisi belakang SRVW, ya. Nih, PQUT dan SRVW. Nah, ini kan 2 nih, ya. Ini depan, ini belakang, maka ditulis 2 kali. Dicari juga panjangnya. Nah, perhatikan, karena sisi belakangnya ini nih, perhatikan yang depannya ya. Depan kan PQUT. Kita ngambil QU itu T-nya, ya. Maka 2 kali panjang kali tinggi. Paham nggak anak-anak? Kan ini kan sisi depannya itu kan PQUT dan SRVW. PQ itu panjang, QU itu adalah tinggi. Maka
rumus luasnya 2 kali panjang kali tinggi. Ngerti ya? Ini tinggi ya. Jangan disebut lebar. Kalau lebar yang menyamping, ini tinggi. Ya. Maka kita tulis 2 kali panjangnya 10 cm, lebarnya 2 cm. Hasilnya 2 kali 20 sama dengan 40 cm persegi. Nah, sekarang sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri adalah PSWT, sisi kanannya adalah QRVU. Nah, PSWT, PS ini kan lebar, ya, lebar. Kemudian nih, ya, R dan V atau Q dan U, ya, atau T dengan P, S dengan W, ya, ini tingginya. Maka 2 karena ada kiri kanan, 2 kali lebar kali tinggi. Hasilnya 2 kali 4 cm kali 2 cm lebar dan tingginya. 2 kali 8 sama dengan 16 cm. Nah, kalau sudah ditemukan semua, maka ini akan dijumlahkan luas permukaan balok PQRSTUPW, yaitu ini 56 cm persegi ditambah 40 cm persegi ditambah 16 cm persegi, hasilnya 112 cm persegi. Anak-anak, kalau cm persegi dijumlahkan maka pangkatnya tetap, ya, tidak menjadi pangkat 6 karena bukan perkalian pun bukan, ya. Jadi ini karena ini penjumlahan maka tetap, ya, cm persegi. Sampai di sini saya rasa paham, ya. Diingat ini adalah panjangnya, ini adalah lebarnya, ini adalah tingginya, ya. Kalau bawah dan atas itu panjang kali lebar, kalau depan dan belakang itu panjang dengan tinggi, kalau kiri dan kanan itu lebar dengan tinggi. Semua dikalikan 2 karena sisi yang berpasangan itu kan ada 3, ya kan? Depan, belakang, bawah, atas, kiri, kanan. Semua sisinya ada 6. Baik. Anak-anak, coba sekarang kita akan mencoba menghitung luas permukaan balok langsung dengan bangun, ya, tanpa kita buka jaring-jaringnya. Coba, ya. Nah, ini ukurannya panjang 10 cm, lebar 5 cm dan tingginya 4 cm. Nah, perhatikan ini sisi bawahnya, ya, dan ini sisi atasnya. Luasnya 2 kali panjangnya 10 cm, lebarnya 5 cm. Nih, 2 kali 50, 100 cm. Ini sisi bawah dan sisi atas. Lalu sisi depan dan belakang, ini depan, ya. Depan itu kita akan mencari panjang dan tingginya, ya. Depan dan belakang berarti 2, panjang 10 cm, lebar tinggi 4 cm. Maka 2 kali 40 sama dengan 80 cm persegi. Sekarang sisi kiri dan sisi kanan, berarti kita mencari lebar dan tingginya, ya. Sisi kiri kanan itu 2, lebarnya 5 cm, tingginya 4 cm. 2 kali 20 cm, 40 cm persegi. Nah, lalu luas permukaan baloknya, hasilnya ini dijumlahkan semua, ya. Nih, 100 cm persegi ditambah 80 cm persegi ditambah 40 cm persegi, hasilnya 220 cm persegi. Nah, sekarang kita coba
menggunakan rumus luas permukaan balok ya. Kita sudah tahu bagaimana sisinya ya. Coba perhatikan, ini rumusnya 2 ya, tanda kurung ini berarti di sini kali P titik L itu P kali L ditambah P titik T itu P kali T ditambah L titik T itu L kali T ya. Luasnya 2 dalam kurung 10 kali 5 cm ditambah 10 cm kali 4 cm ditambah 5 cm kali 4 cm ya, menyesuaikan ini ya. Ini panjang, lebar, panjang, tinggi, lebar, tinggi. Lalu kita tulis hasilnya. Ini dikalikan 50 cm persegi, ini dikalikan 40 cm persegi, ini dikalikan 20 cm persegi. Semua dijumlahkan 110 cm persegi. Kalikan 2. Hasilnya 220 cm persegi. Jadi hasilnya akan sama, diuraikan dengan rumus ya. Inilah mengapa Ibu katakan mencari asal dari rumus permukaan, luas permukaan balok itu dari mana? Dari sini nih ya. Oke. Nah, masih Ibu beri contoh ya. Ini bangunnya, perhatikan ini panjangnya 12 cm, ini 12 meter, ini lebarnya 8 meter, tingginya 4 meter. Nah, kita akan langsung ke rumus ya. Rumus luas permukaan balok ini tadi 2 dalam kurung P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. 2 P-nya 12 meter kali lebar 8 meter. Maaf ini salah ya, meter ya maksudnya ya. Kemudian 12 ini P-nya kali 4 meter ini tingginya. Kemudian 8 meter kali 4 meter ini lebar dan tingginya. Maka 2 kali, nah ini dikalikan 12 kali 8, ini 96 meter persegi, 12 kali 4, 48 meter persegi, 8 kali 4, ini 32 meter persegi. Ini dijumlahkan, hasilnya 176 meter persegi, jumlah ya. Kalau jumlah itu tidak mempengaruhi ukuran perseginya. Lalu dikalikan 2 hasilnya ini. Nah, ini cara menghitung luas permukaan balok dengan rumus. Gitu anak-anak ya, cukup jelas ya. Baik anak-anak, kita akan mengerjakan latihan soal. Nah, ini ada bangun balok yang sudah ada ukurannya. Ini panjangnya 12 cm, lebarnya dan tingginya sama, masing-masing 6 cm. Ini setelah dibuat jaring-jaringnya seperti ini. Jadi kalian hitung luas permukaan dari bangun balok di bawah ini. Kerjakan seperti cara pada slide kelima ya. Jadi kita buat sisi bawahnya ya ABCD, sisi atasnya EFGH dan seterusnya. Ada sisi bawah, atas, depan, belakang, kiri, kanan ya. Dikerjakan sesuai dengan cara pada slide kelima. Nah, lalu digambar ini ya, gambar semua ya bangunnya dengan rapi. Nah, ini soal yang kedua ya. Nama bangunnya KLMNOPQR. Nah, di sini yang dituliskan ukurannya. Ini ukuran panjangnya 5 cm, lebarnya 4 cm, tingginya 3 cm. Nanti silahkan dikerjakan seperti slide yang kelima. Nah, kemudian digambar ya, jangan lupa. Baik,
Yang berikutnya masih menghitung luas permukaan balok, tetapi kita akan langsung ke rumus ya, ke rumus. Ini panjang, lebar, tinggi. Panjang, lebar, tinggi. Dikerjakan seperti cara pada slide 7, jadi langsung ke rumus luas permukaan balok. Kalau yang nomor 1 dan 2 itu langkah-langkahnya ya, sampai luasnya. Kemudian ini juga digambar dengan rapi. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Mohon dikerjakan latihannya dengan sungguh-sungguh, pelan-pelan ya, dipahami sungguh. Semoga anak-anak bisa mengerjakan latihan soal dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih karena kami masih boleh mengikuti PJJ secara virtual. Tuhan, semoga apa yang kami peroleh melalui pembelajaran matematika pagi ini bermanfaat bagi kami dan kami dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas-tugas kami dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada PJJ selanjutnya.